Tim gabungan SAR yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan juga relawan berasal dari masyarakat kembali berhasil menemukan 2 korban tewas longsor di kawasan Tebing Batu, Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat pada hari ketiga operasi pencarian. Kedua korban yang berhasil dievakuasi dari bawah reruntuhan bebatuan ini yakni Dinalo Sanjaya berusia 53 tahun dan Wahyu Gali berusia 26 tahun. Keduanya merupakan warga Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kedua jenazah ditemukan dalam kondisi tertimbun material batu besar dan tanah longsoran yang diduga terjadi pada hari pertama musibah. Saat ini kedua korban sudah dievakuasi ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Dengan penambahan 2 korban tewas ini, maka jumlah total korban yang berhasil ditemukan sejauh ini telah mencapai angka 19 orang. Sementara itu untuk korban yang masih belum ditemukan, totalnya ada sebanyak 6 orang. Dan pemirsa, untuk kita perbaharui lagi informasi terkait dengan proses pencarian dan evakuasi dari korban longsor, kita akan langsung bergabung dengan kontributor Berita 1, ada rekan Dede Aditama yang saat ini berada langsung dari lokasi. Selamat sore Dede, bisa Anda gambarkan Dede mungkin untuk saat ini, saat Anda melaporkan, aktivitas apa yang saat ini tengah berlangsung dari tim SAR gabungan? Baik Soja dan pemirsa Berita 1, dari pukul 1.30 siang tadi, aktivitas evakuasi para korban sudah dihentikan karena longsor susulan masih saja terus berlangsung, sehingga tidak memungkinkan dan sangat membahayakan para tim gabungan ini sehingga ditarik mundur sampai batas waktu yang ditentukan. Dari informasi terakhir yang kami dapat, sepertinya evakuasi akan dilanjutkan keesokan harinya sambil menunggu apakah di tambang Gunung Kuda ini masih terjadi longsor. Seperti di belakang saya, satu alat berat ini sudah terparkir dari siang tadi karena sudah tidak dipergunakan lagi. Sehingga sambil menunggu instruksi selanjutnya saja. Baik, berarti aktivitas evakuasi sudah dihentikan ya untuk sementara waktu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Lantas update terbaru untuk jumlah korban sampai dengan saat ini seperti apa, Dede? Ya, di hari kedua korban sudah berjumlah 17 orang yang meninggal dunia. Di hari ketiga ditemukan kembali 2 korban lagi yang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Arjawinangun. Kedua korban tersebut merupakan warga Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Atas nama Nalo Sanjaya usia 53 dan Wahyu Gali usia 26. Keduanya merupakan warga Kabupaten Cirebon yang bekerja sehari-harinya menambang di Gunung Kuda ini saja. Baik, lantas untuk kondisi dari posko pengaduan sendiri, apakah sejauh ini masih ada masyarakat yang mengadukan terkait dengan anggota keluarganya yang mungkin juga turut ada di lokasi saat peristiwa terjadi dan menjadi korban? Seperti apa? Ya, Soja. Baik, Soja. Untuk pelaporan terakhir, sudah tidak ada keluarga yang melaporkan kembali, sehingga tim gabungan menetapkan bahwa ada 6 korban yang masih tertimbun. Sambil menunggu apakah nanti keesokan harinya, apakah masih ada keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya saja. Baik, jadi sejauh ini sudah bisa dipastikan 25 orang dan menjadi korban, 19 diantaranya sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 6 lagi masih dalam proses pencarian ya, dan masih dibuka kemungkinan untuk penambahan terkait dengan laporan orang hilang. Lantas Dede, sepanjang Anda memantau dari peristiwa ini terjadi hingga saat ini, sudah berapa kali kira-kira Anda mendapatkan informasi longsor susulan terjadi di sana selama proses evakuasi dilakukan? Ya, baik saja, baru saja saya berada di sini, itu sudah sebanyak 3 kali longsoran susulan saja, sehingga suara gemuruh itu sangat kencang sekali, dan masih ada satu alat berat yang tertinggal di lokasi titik pencarian para korban, karena
takut menimpa eskavator tersebut saja, sehingga langsung dievakuasi petugasnya. Sementara tertinggal eskavatornya di lokasi saja. Baik, lantas jika memang longsor susulan ini cukup sering terjadi, bagaimana Anda melihat proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan? Apakah memerlukan peralatan yang lebih banyak lagi mungkin? Karena kan sepertinya aspek keamanan ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Ya saja. Saat ini petugas gabungan nanti akan melakukan rapat koordinasi kembali yang hasilnya akan diumumkan besok. Langkah apa saja yang akan diambil untuk mengevakuasi korban, mengingat bahaya yang selalu menghantui para petugas saat melakukan evakuasi. Kemungkinan besok baru diumumkan langkah-langkahnya saja. Baik, berarti akan ada evaluasi ya terkait dengan strategi di dalam pencarian para korban yang masih tertimbun ini ya. Sejauh ini, selama 3 hari proses pencarian, bagaimana mekanisme yang dilakukan? Apakah pembagiannya masih ke dalam 2 tim yang sebelumnya diinformasikan bergerak di area barat dan timur, atau sudah ada perubahan lagi sampai dengan tadi dihentikan? Dan berapa banyak personil yang dilibatkan? Sampai saat ini masih bergerak di titik barat dan timur. Untuk personil sendiri masih belum ada penambahan, masih ada sekitar 400 petugas gabungan yang melakukan evakuasi terhadap para korban. Begitu juga petugas yang selalu standby di posko untuk menunggu apakah ada keluarga lain yang datang mencari anggota keluarganya saja. Baik, kemudian kita bergerak sedikit membahas terkait dengan peristiwa longsor yang terjadi di lokasi tempat Anda melaporkan ini. Dari informasi yang beredar bahwa ini bukan kali pertama rekan Dede terjadi adanya longsor. Apakah itu benar, dan jika iya mungkin bisa direkap sedikit yang Anda tahu kapan, tahun berapa pernah terjadi peristiwa serupa? Dari informasi yang kami dapat, pernah terjadi juga sekitar tahun 2015 saja, yang memakan korban, 7 korban jiwa pekerja juga meninggal tertimpa longsoran. Namun tidak ada evaluasi dari pihak manajemen terkait keselamatan para pekerja. Para pekerja sendiri terkesan bekerja secara tradisional tanpa menggunakan pakaian safety atau helm atau sepatu safety saja, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian longsor ini yang sebenarnya tidak terekspos saja. Baik, kemudian untuk penanganan terkait dengan kasus ini sendiri, bagaimana update-nya dari pihak kepolisian? Dari pihak mana saja yang sudah digali keterangannya, dan apakah sudah ada penambahan jumlah tersangka mungkin? Untuk sementara pihak kepolisian sudah menetapkan 2 tersangka, ya ini Kepala Koperasi Al Jairah berinisial AK sebagai pemilik tambang dan AR sebagai kepala teknik tambang. Kedua tersangka ini sudah dilakukan penahanan di Polresta Cirebon. Namun pihak kepolisian sendiri tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan. Saat ini masih sedang melakukan penyelidikan lebih dalam lagi saja. Baik, kemudian untuk barang bukti yang berhasil ditemukan dalam proses penanganan kasus ini, mungkin bisa disampaikan juga apa saja yang didapatkan oleh pihak kepolisian? Apakah sudah ada pemeriksaan terkait dengan dokumen-dokumen mungkin? Untuk dokumen sendiri sudah sudah di dalam pemeriksaan saja. Terkait perizinan sendiri, pertambangan ini berakhir pada bulan November 2025 saja. Namun terkait keselamatan para pekerja di sini, akhirnya izin itu nantinya akan dicabut, walaupun secara legal saja. Baik, jadi dipastikan bahwa aktivitas penambangan batu yang biasanya dilakukan di lokasi tersebut ini sama sekali sudah dihentikan ya, rekan Dede? Iya, benar sekali saja. Baik, dan terakhir mungkin untuk mengkonfirmasi kembali, pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, mereka adalah pemilik lahan atau mereka penyewa? Karena ada informasi bahwa terkait dengan lahan tambang ini merupakan milik perusahaan perhutani yang merupakan masih dalam lingkup BUMN. Seperti apa? Iya, untuk informasi yang saya terima sendiri, ini bukan pemilik tambang yang mengatasnamakan Koperasi Al Jairah.
Jadi seakan-akan seperti punya pribadi saja. Belum terkonfirmasi lahan tersebut ini sebenarnya milik siapa. Baik, tetapi yang pasti ini merupakan tambang legal dan terdaftar sebagai tambang galian C ya, rekan Dede. Benar saja. Baik, baik. Kami akan nantikan terus bagaimana update terbaru dari proses pencarian korban dan juga penanganan atas kasus tambang yang terjadi di wilayah Cirebon, Jawa Barat ini. Terima kasih rekan kontributor Berita 1 Dede Aditama untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas, jaga keselamatan.